Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas film sekolah dari Jepang yang berjudul Brave Gunjyo Senki. Film ini menceritakan sekumpulan anak SMA yang terjebak di masa lalu, tepatnya di masa Perang Sengoku. Para anak SMA ini terpaksa berperang melawan para samurai agar bisa bertahan hidup dan kembali ke masa depan dengan selamat. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan peristiwa 1 tahun silam di mana terdapat seorang anak SMA, Seto Gakuen, yang melompat di atas sebuah batu keramat yang ada di sekolahnya. Sejak saat itulah siswa itu tak pernah terlihat lagi dan ditetapkan sebagai orang hilang. 1 tahun kemudian, setelah peristiwa itu, sekolah menjalani aktivitas dengan normal. Kemudian terlihatlah pemeran utama di film ini, yaitu Nishino dan Haruka, dari klub panahan yang sedang berlatih dengan teman-teman yang lain. Hari itu seperti biasanya, para siswa dari berbagai ekstrakurikuler sedang berlatih dengan tim mereka masing-masing. Di tengah latihan itu, petir tiba-tiba menyambar batu keramat di SMA tersebut. Di saat itulah malapetaka pun terjadi di sekolah tersebut, di mana seluruh siswa di SMA itu tiba-tiba diserang oleh para pasukan yang membawa pedang yang datang entah dari mana. Pasukan itu pun langsung membantai semua siswa yang berada di sekolah tersebut. Nishino dan Haruka yang melihat kekacauan itu juga hampir menjadi korban dari pembantaian tersebut. Beruntungnya, Kouto, kapten dari klub Kendo, berhasil menyelamatkan mereka berdua yang terlihat masih kebingungan. Seluruh kapten dari masing-masing klub pun mengerahkan semua anggota mereka untuk memanfaatkan skill mereka masing-masing untuk melawan musuh. Kemudian mereka yang masih selamat dari penyerangan itu memutuskan untuk berkumpul di lapangan sekolah. Tak diduga, seluruh siswa tersebut ternyata telah berteleportasi ke masa lalu, tepatnya di zaman Sengoku tahun 1564 sebelum pertempuran Okehazama, di mana saat itu terdapat pasukan Oda Nobunaga dan pasukan Imagawa Yoshimoto yang saling berseteru satu sama lain, dan para pasukan yang menyerang sekolah itu adalah pasukan dari Oda. Setelah itu, beberapa prajurit berkuda yang dipimpin oleh bawahan Oda bernama Yanada menghampiri para siswa di lapangan tersebut. Di sana mereka pun membawa beberapa siswa untuk dijadikan sandera. Setelah pasukan Oda pergi dari tempat tersebut, barulah pasukan dari Imagawa sampai di sana. Kesempatan itu pun digunakan oleh Kouta dan Nishino untuk membuat kesepakatan dengan pihak Imagawa, di mana para siswa SMA yang ada di sana akan membantu pasukan Imagawa yang bertugas untuk mengantar perbekalan. Tapi dengan syarat pasukan Imagawa harus membantu mereka untuk menyelamatkan para siswa yang saat ini disandera oleh pasukan Oda. Mendengar hal itu, Motoyasu selaku pemimpin di sana lantas menyetujui kesepakatan itu dan meminta para siswa SMA itu untuk menjadi garda terdepan yang menyerang benteng Marune, tempat pasukan Oda berada. Setelah itu, Nishino, Kouta, dan yang lainnya pun berdiskusi tentang siapa saja yang akan pergi untuk mengisi penyerangan ke benteng Marune. Di sana Kouta meminta para siswa kelas lanjut untuk diam di sini dan memikirkan cara agar bisa kembali ke masa depan. Begitupun juga dengan semua siswi dan beberapa siswa yang terluka di sana agar tetap tinggal di sekolah itu. Nah, sisanya para siswa laki-laki yang masih kuat serta Haruka yang memaksa ikut akan memulai perjalanan menuju ke benteng Marune. Hanya dengan berbekal pengetahuan dari buku sejarah yang telah mereka pelajari di sekolah, para siswa ini pun nekat bertarung untuk menyelamatkan rekan mereka. Pada malam harinya, Nishino dan siswa-siswa lainnya memutuskan untuk memakamkan dan membakar jasad semua teman-teman mereka yang sebelumnya dibantai oleh pasukan Oda. Pemakaman itu dipenuhi dengan derai air mata dari para siswa yang telah kehilangan sahabat mereka. Saat itu, Haruka sendiri masih tak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana tidak, dengan sekejap mereka kehilangan begitu banyak teman sekaligus. Hal itu pun membuat mereka semakin bersemangat untuk besok harinya agar bisa kembali ke masa depan dengan selamat bersama-sama.
Setelah itu, Nishino pun memimpin rekan-rekannya untuk menyusun strategi, mulai dari mempelajari rute perjalanan, mempersiapkan beberapa senjata, serta perlengkapan lain, dan tentunya persiapan fisik masing-masing siswa yang akan ikut. Setelah semuanya siap, keesokan harinya, Nishino, Kouta, Haruka, dan beberapa siswa pun berangkat menuju Benteng Marune bersama-sama. Dan sisanya akan tetap tinggal di sekolah untuk meneliti bersama-sama cara agar mereka bisa kembali lagi ke masa depan. Dan setelah menelusuri sekeliling sekolah, para siswa pun menyadari bahwa batu keramat di sekolah mereka merupakan awal dari bencana ini. Tepatnya saat hari di mana petir menyambar batu tersebut. Setelah dipikirkan kembali, mereka pun menarik kesimpulan bahwa apabila ingin kembali ke masa depan, mereka harus membuat petir kembali menyambar batu itu sekali lagi. Setelah menyusun semuanya, para siswa di sana menyimpulkan bahwa petir selanjutnya diperkirakan akan menyambar besok siang, dan jika ingin kembali ke masa depan, maka semuanya harus berkumpul di sekolah terlebih dahulu. Karena hal itu, salah satu siswa pun mengajukan diri untuk menyampaikan informasi itu pada siswa-siswa yang sedang dalam perjalanan menuju benteng agar mereka bisa segera kembali sebelum besok siang. Sementara itu, karena perjalanan menuju Benteng Marune memakan waktu selama 4 jam, jadi di tengah perjalanan, Nishino dan yang lainnya pun memutuskan untuk beristirahat. Di tengah istirahat itu, mereka tiba-tiba kembali dikepung oleh para anak buah pasukan Oda. Beberapa orang dibunuh kembali, dan beberapa dibawa lagi untuk dijadikan sandera. Salah satu orang yang dibawa saat itu adalah Haruka. Kouta dan Nishino yang melihat hal itu pun segera bergegas menyelamatkan Haruka. Namun karena Nishino yang saat itu masih sangat ketakutan, membuat Kouta menjadi kewalahan karena harus melawan beberapa orang sendirian. Alhasil Kouta pun tewas terbunuh di hadapan Nishino. Dan Haruka berhasil dibawa oleh para pasukan Oda. Hal itu tentu saja membuat Nishino sangat terpukul karena baik Kouta maupun Haruka, keduanya adalah sahabatnya sejak kecil. Saat itu Motoyasu pun mendekati Nishino dan memberikan saran untuknya agar Nishino tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah mendengar saran dari Motoyasu, Nishino pun berlatih sangat keras dan mempersiapkan dirinya untuk penyerangan nanti. Di tempat lainnya terlihat Haruka yang baru sampai di markas musuh. Tak lama kemudian, Yanada pun mendekati para sandera tersebut. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa orang di balik topeng itu ternyata adalah murid di awal film yang melompat di atas batu dan dinyatakan hilang sejak 1 tahun yang lalu. Tak disangka ternyata Yanada sudah berada di masa lalu sejak hari itu, dan ia pun memiliki niat jahat untuk mengubah sejarah dan mendapatkan pengakuan. Dengan pengetahuannya dari masa depan, Yanada yakin bahwa ia bisa mengubah sejarah agar sesuai dengan apa yang ia inginkan. Haruka yang mendengar hal itu masih tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Yanada. Sampai ia tega melihat banyak anak terbunuh hanya untuk mewujudkan keinginannya itu. Keesokan harinya hanya tersisa 23 orang yang akan tetap melanjutkan penyerangan ke Benteng Marune. Sebelum mulai berangkat, seorang siswa tiba-tiba datang dan membawa pesan tentang penemuan para siswa di sekolah terkait dengan cara untuk kembali ke masa depan. Karena waktu yang tersisa hanya tinggal 6 jam lagi, jadi siswa itu meminta mereka untuk meninggalkan para sandera dan segera kembali ke sekolah. Mengingat cara ke sekolah juga membutuhkan waktu selama 4 jam. Mendengar hal itu, Nishino dengan tegas menolak karena mereka sudah sejauh ini dan mereka pun tidak mungkin meninggalkan para sandera yang masih berada di dalam benteng. Jadi untuk saat ini, hal yang bisa mereka lakukan hanyalah melanjutkan perjalanan dan berusaha secepat mungkin untuk menyelamatkan para sandera dan kembali ke sekolah bersama-sama. Karena tak ingin membuang waktu lagi, mereka pun akhirnya mulai berangkat. Dengan senjata yang sudah mereka persiapkan dan kemampuan mereka masing-masing, mereka yakin bahwa mereka akan bisa menyelesaikan misi ini tepat waktu. Dengan menggunakan drone, mereka mengetahui Benteng Marune ini memiliki 3 gerbang, dari gerbang terdepan sampai gerbang yang paling dalam. Nah, para sandranya berada di balik gerbang terdalam di benteng tersebut. Sesuai dengan strategi awal, para siswa pun membagi diri mereka untuk bisa menembus gerbang terakhir tersebut. Team play de, tonikaku teki o sukoshi. Pada awalnya, semua berjalan sesuai dengan strategi mereka. Namun karena pasukan Oda jauh lebih banyak dari mereka, di tengah penyerangan itu mereka pun mulai kewalahan. Ditambah para pasukan itu juga memiliki senjata lengkap, sementara mereka hanya memiliki peralatan seadanya. Alhasil satu persatu dari para siswa itu pun berhasil terbunuh dan tewas dalam insiden itu.
Dan ketika sampai di gerbang terakhir, Nishino dan teman-temannya berhasil membebaskan para sandera, kecuali Haruka yang lagi-lagi dibawa ke tempat lain. Nishino yang melihat hal itu pun nekat mengejar Haruka seorang diri, karena waktu yang sudah tak lama lagi. Nishino pun memerintahkan kepada teman-temannya yang lain untuk segera kembali ke sekolah, sedangkan ia akan membebaskan Haruka terlebih dahulu. Namun sayangnya Haruka ternyata hanyalah jebakan yang dibuat oleh Yanada untuk mengepung mereka yang masih selamat di sana. Saat itu Nishino dan yang lainnya merasa sangat putus asa dengan keadaan tersebut. Namun untungnya, tiba-tiba bantuan pun datang. Pasukan Imagawa tiba di sana dan langsung membantu Nishino dan yang lainnya. Saat itulah Motoyasu pun meninggal dunia karena ditembak oleh Yanada. Di ambang kematiannya, Motoyasu pun menyerahkan pedangnya kepada Nishino dan memintanya untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah itu mereka yang masih selamat akhirnya bisa kembali ke sekolah. Sementara Nishino dan Haruka masih di sana karena ingin menghentikan Yanada. Dalam pertarungan itu Haruka pun terluka karena mencoba menyelamatkan Nishino dan begitu juga dengan Nishino. Yanada pun menawarkan kepada Nishino untuk bekerja sama dengannya dan mengubah masa depan bersama. Namun Nishino menolak dan tetap bertekad untuk menghentikan Yanada. Dan tekad kuat Nishino pun akhirnya membuahkan hasil, di mana ia berhasil membunuh Yanada dengan tangannya sendiri. Setelah itu Nishino pun segera bergegas pergi bersama Haruka ke sekolah dengan menunggangi kuda. Beruntung keduanya berhasil sampai di sekolah sebelum waktunya habis. Namun tak diduga sampainya di sana, Nishino ternyata memilih untuk tidak kembali ke masa depan dan tetap tinggal di sana. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kembali sejarah yang sudah kacau karena Yanada. Sayonara. Sayonara. Dan film diakhiri dengan perpisahan menyedihkan antara Nishino dan Haruka, di mana Haruka yang sedih karena keputusan yang diambil oleh Nishino. Bahkan setelah kembali ke masa depan, Haruka masih terus memikirkan Nishino yang masih ada di masa lalu. Yang ternyata Nishino di masa lalu menggantikan Motoyasu yang sudah mati, dan sekarang dia mengikuti Oda Nobunaga. Selain itu, setelah menjadi pengikut Oda, sekarang Nishino mengganti namanya menjadi Tokugawa Ieyasu, dan film pun berakhir.